Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan saya Sasha Dua Nurul Ahmad dengan NIM 25070150028. Saya dari kelas J dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan anak. Nah, di video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan saya mulai dari masa prenatal, kemudian bayi, masa kanak-kanak hingga usia 12 tahun. Nah, dari video ini saya menyadari bahwa ada banyak sekali pola dan faktor yang membentuk karakter saya hingga sekarang ini. Nah, dari video ini juga saya menyadari bahwa sekarang saya bukan hanya berdiri sebagai mahasiswa psikologi, namun saya juga berdiri sebagai pribadi yang terus berkembang. Untuk metodologi pengumpulan data, saya mengumpulkan data dengan wawancara secara langsung dengan anggota keluarga saya, seperti ibu, ayah, kakek, dan nenek. Kemudian juga saya dibantu untuk mengumpulkan dokumentasi mulai dari kecil hingga usia 12 tahun. Nah, berbicara tentang tantangan, mungkin lebih ke sulit dalam mengumpulkan dokumentasi yang sudah lama dan sudah cukup banyak yang tercecer. Jadi, mungkin untuk tantangan yang saya hadapi dalam penyelesaian tugas ini lebih ke pengumpulan dokumentasi. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu masa prenatal dan kelahiran. Di mana masa prenatal itu adalah periode sebelum kelahiran. Jadi ketika bayi itu masih ada di dalam kandungan. Ketika saya ada di dalam kandungan ibu saya itu sudah berusia 35 tahun dan memasuki kehamilan ketiga. Nah, untuk kondisi ibu saya pada saat trimester 1 sampai 3 untuk kesehatan fisiknya terbilang baik, begitu pula dengan kesehatan mentalnya. Kemudian janin saya ketika dalam kandungan ibu saya juga terbilang baik. Kemudian aktivitas fisik dan pola makan serta nutrisi ibu saya, yang pertama ibu saya itu aktif untuk melakukan senam hamil secara mandiri. Kemudian juga nutrisi dan pola makannya terjaga, dan yang menarik adalah terdapat perubahan preferensi makanan. Jadi kata ibu saya pada saat sebelum dan sesudah melahirkan itu sebetulnya beliau suka untuk makan bakso, tapi ketika saya sedang ada dalam kandungan itu berubah, jadi tiba-tiba ibu saya itu tidak suka makan bakso. Nah, kemudian untuk kondisi emosi, kata ibu saya itu cenderung stabil dan minim stres. Nah, kemudian ada akses kesehatan yang mudah, di mana terdapat puskesmas di dekat rumah saya. Dari sini terdapat sejumlah faktor protektif, yaitu kesehatan fisik dan emosi ibu yang baik, yang kemudian juga berpengaruh positif terhadap perkembangan janin. Kemudian ada kontrol rutin yang kerap dilakukan oleh ibu saya, mengingat terdapat puskesmas yang juga dekat dari rumah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis tentang proses kelahiran. Nah, saya lahir pada usia kehamilan 9 bulan dan ibu saya melahirkan secara normal. Berat lahir saya itu ada di angka 4,8 kilo dan panjang kurang lebih 50 cm. Menurut World Health Organization, berat normal bayi baru lahir itu ada di angka 2,5 sampai 4 kg dengan panjang 47 sampai 53 cm. Nah, untuk panjang sendiri, panjang saya ketika lahir itu termasuk dalam kisaran normal dan sesuai dengan rentang yang disebutkan oleh World Health Organization tadi. Tapi berat lahir saya yaitu 4,8 kilo itu ternyata lebih tinggi di atas rata-rata atau kisaran normal. Tapi syukurnya karena saya lahir tetap dalam kondisi sehat dan menunjukkan pertumbuhan prenatal yang optimal. Kemudian untuk kondisi ibu saya pasca melahirkan, setelah melahirkan itu terbilang normal dan bisa pulih kembali sekitar 2 minggu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis teoritis. Kita akan menganalisis sesuai dengan tahapan perkembangan prenatal. Di sini saya mengutip dari Aprilia tahun 2020. Yang pertama ada tahap germinal yang berlangsung mulai dari usia janin 0 sampai 2 minggu. Nah, dalam tahap yang pertama ini terjadi pembelahan sel secara cepat dan terjadi juga implantasi yang berjalan dengan normal. Kemudian untuk tahap yang pertama ini menurut perkembangan saya pribadi itu tidak terjadi hambatan apapun dan perkembangan awal itu termasuk di perkembangan yang sehat. Kemudian yang kedua masuk ke tahap embrionik yang berlangsung dari usia 2 sampai 8 minggu. Nah, di sini terjadi yang namanya organogenesis, yaitu pembentukan organ baru atau organ dasar. Nah, masa ini terbilang masa yang paling kritis dan terbilang sensitif karena
ketika ibu itu tidak mengonsumsi vitamin atau tidak menerapkan pola gaya hidup yang sehat, maka cenderung akan memperburuk perkembangan janin yang ada di dalam kandungannya. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sandrock pada tahun 2012 bahwa lingkungan itu dapat menyebabkan bayi lahir dengan cacat atau gangguan jika lingkungan itu mungkin memberikan paparan negatif terhadap ibu dan bayi. Kemudian ibu saya sendiri itu tidak terpapar zat berbahaya. Kemudian juga seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ibu saya itu rutin untuk melakukan kontrol. Kemudian kondisi emosionalnya terbilang stabil sehingga memicu perkembangan organ yang optimal bagi janin, yaitu saya sendiri. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga itu adalah tahap fetal. Ketika usia janin itu mulai menginjak 8 minggu sampai kelahiran. Kalau dari perkembangan saya itu berarti sampai bulan ke-9. Nah, di tahap fetal ini pertumbuhan sudah semakin pesat, kemudian sistem tubuh itu berkembang dengan kompleks atau sudah lebih lengkap. Nah, perkembangan janin itu aktif namun terbilang normal, menunjukkan adanya perkembangan saraf dan motorik yang baik. Kemudian faktor protektif dalam prenatal itu tentunya mendukung fondasi perkembangan biologis. Berdasarkan 3 tahapan ini, diketahui bahwa perkembangan saya pada saat masih di dalam kandungan atau pada saat masa prenatal dan kelahiran ini terbilang normal dan sesuai dengan prenatal development stages atau tahap perkembangan prenatal. Nah, di sini kita akan membahas ke perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa bayi di usia 0 sampai 2 tahun. Kita akan menganalisis di domain atau perkembangan yang pertama, yaitu perkembangan fisik dan motorik. Untuk milestone atau tonggak pencapaian saya dalam perkembangan ini, saya sudah bisa tengkurap di usia 3 sampai 4 bulan, 3 atau 4 bulan, kemudian duduk di usia 6 bulan, merangkak di usia 10 bulan, berdiri di usia 12 bulan, dan berjalan di usia 13 bulan. Menurut perkembangan motorik Sandrock tahun 2012, rentang normal milestone umumnya anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun itu bisa berdiri di usia 9 sampai 12 bulan, kemudian bisa berjalan di usia 12 sampai 15 bulan. Nah, melihat perkembangan motorik oleh Sandrock ini, bisa disimpulkan bahwa perkembangan fisik dan motorik saya itu termasuk normal dan sesuai dengan tahap perkembangan pada umumnya. Nah, di slide ini kita akan melanjutkan pembahasan di perkembangan fisik dan motorik. Dimana kata ibu saya, dulu saya itu suka mengisap receiver atau empeng, dan ini berlangsung cukup lama sampai di usia saya 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Nah, perilaku mengempeng ini bisa dijelaskan dalam teori Brazelton pada tahun 1956, di mana Brazelton mengungkapkan bahwa lebih dari 85% bayi itu melakukan mengisap non nutrisi, dalam artian bayi itu cenderung mengisap objek atau benda yang bukan makanan seperti jari, tangan, dan empeng seperti yang saya lakukan. Nah, ini selaras dengan kondisi saya yang suka mengisap empeng itu sampai usia 2,5 tahun. Nah, perilaku ini dianggap normal dan bagian dari self-soothing. Jadi self-soothing itu adalah kemampuan bayi, usaha bayi untuk menenangkan diri sendiri, seperti itu, untuk membuat dirinya merasa tenang dan nyaman. Ini juga berguna untuk memenuhi kebutuhan sensorik bayi. Ini membantu untuk meregulasi emosi dan memberi rasa nyaman pada masa awal perkembangan. Kemudian untuk pola makan dan tidur, kata ibu saya, kata orang tua saya, pola makan dan tidur saya itu termasuk baik. Kemudian bagian perkembangan kognitif yang akan kita analisis sesuai dengan sensori motor biasa, karena pada usia 0 sampai 2 tahun ini anak-anak itu sudah masuk ke tahap sensori motor menurut biasa. Yang pertama, saya itu aktif untuk melakukan eksplorasi lingkungan dan respons terhadap suara atau benda, dimana saya itu sudah mulai peka untuk mendengar suara orang yang saya kenali, kemudian juga suara-suara benda yang ada di sekitar saya. Kemudian poin yang kedua, saya itu jarang menangis saat ditinggal. Jadi kata ibu saya itu tidak begitu bergantung sama mungkin orang-orang yang sudah saya kenali. Jadi saya itu lebih open atau lebih terbuka juga sama orang-orang di sekitar saya, walaupun itu mungkin bukan keluarga saya. Jadi ini menunjukkan bahwa objek permanens itu berkembang stabil. Objek permanens ini adalah kemampuan anak
untuk memahami bahwa objek itu tetap ada, objek atau orang itu tetap ada walaupun sudah tidak terlihat, walaupun tidak ada di hadapannya secara langsung. Nah, dalam hal ini saya itu tidak gampang atau tidak mudah menangis saat ditinggal oleh orang tua saya. Jadi bisa dikatakan bahwa objek permanen saya itu berkembang dengan stabil. Kemudian saya juga sudah mulai melakukan imitasi sederhana, atau kadang saya meniru perilaku atau perkataan dari orang-orang terdekat saya. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita akan mulai membahas tentang aspek perkembangan bahasa. Untuk poin yang pertama, di sini kita melihat ada babbling. Babbling itu adalah kemampuan anak untuk mengoceh. Jadi, kemampuan anak untuk mulai merespons vokal yang baik. Nah, dalam perkembangan saya sendiri, saya bisa babbling itu di usia 4 bulan. Nah, ini selaras dengan temuan YASA pada tahun 2021 yang mengungkap bahwa bayi itu biasanya babbling di usia 4-9 bulan. Babbling ini ditandai dengan adanya respons vokal yang baik yang menunjukkan perkembangan bahasa awal yang normatif. Kata ibu saya, kata pertama yang saya ucapkan ketika saya dalam tahap babbling itu adalah papa. Ini saya ucapkan di usia 4 bulan tadi. Nah, kemudian untuk vocabulary atau kosakata serta komunikasi awal itu berkembang dengan baik. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu sosial emosional menurut teori Erikson, yaitu tahap yang pertama, trust versus mistrust. Ini berlangsung di usia 0 sampai 1 tahun, di mana di tahap ini anak itu mulai melihat, mulai belajar untuk memahami apakah lingkungan itu ruang yang aman untuk mereka atau tidak, seperti itu. Kemudian kepercayaan itu akan terbentuk jika anak-anak itu diberikan kasih sayang, kemudian juga kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi. Nah, 2 bulan awal, kata ibu saya, 2 bulan awal saya itu sering menangis tanpa sebab. Nah, tapi mungkin hal ini bisa terjadi dalam rentang yang normal, jadi tidak ekstrim dan tidak menunjukkan adanya kelainan atau gangguan yang harus dikhawatirkan. Kemudian kata ibu saya itu termasuk easy baby atau anak yang bisa untuk menerima, mudah beradaptasi dan bisa menerima orang lain, orang asing gitu. Jadi walaupun mungkin saya tidak bersama dengan keluarga saya masih tetap bisa berbaur, masih bisa tetap beradaptasi dengan lingkungan sekitar saya. Saya tidak rewel, kata ibu saya itu mau saja digendong sama orang lain, walaupun mungkin baru pertama kali saya temui atau masih dibilang orang asing yang belum terlalu dekat dengan saya. Nah, untuk attachment sendiri, saya itu dulu paling dekat dengan mama. Nah, di sini juga saya tidak menunjukkan stranger anxiety dan separation anxiety. Jadi, stranger anxiety itu adalah kecemasan atau rasa takut anak ketika bertemu dengan orang baru. Saya tidak menunjukkan adanya stranger anxiety itu karena saya termasuk dengan easy baby. Kemudian juga saya tidak termasuk separation, saya tidak mengalami separation anxiety. Separation anxiety itu adalah kecemasan atau rasa takut yang ditunjukkan anak ketika ditinggalkan oleh orang tuanya atau orang terdekatnya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis poin yang kelima, yaitu konteks, di mana pengasuh utama saya di usia 0-2 tahun itu adalah mama. Kemudian untuk ASI, untuk pengonsumsian ASI itu hanya berlangsung selama 1 tahun. Kemudian setelah itu saya mulai mengonsumsi susu formula. Untuk lingkungan sendiri itu termasuk stabil, dan kata mama saya dikenal sebagai bayi yang gemuk dan menggemaskan, karena katanya dulu waktu saya masih kecil dan saya mungkin jalan-jalan ke tempat umum itu, baik itu keluarga atau orang asing, itu suka melihat saya dan suka mencubit atau bagaimana cara orang lain untuk mengekspresikan kegemasannya, itu biasanya mereka lakukan ke saya seperti itu. Karena saya dulu sewaktu kecil, khususnya di usia 0-2 tahun, itu saya termasuk bayi yang gemuk, berisi seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu masa anak awal yang berlangsung mulai dari usia 2-6 tahun. Yang pertama, kita akan membahas tentang fisik dan motorik, di mana tinggi saya di usia ini sudah mencapai 105 cm di usia 6 tahun. Nah, ini sesuai dengan kurva dari World Health Organization. Nah, motorik saya juga berkembang dengan baik, di mana saya itu suka untuk bermain puzzle. Saya suka untuk bermain puzzle, dan saya mengingat bahwa dulu itu saya pernah mengikuti lomba dengan ibu saya terkait dengan permainan puzzle ini. Kemudian saya juga senang untuk mewarnai, menari, dan mengikuti lomba gerak jalan. Ini juga saya mengingat di
mungkin di sekitar usia 5-6 tahun itu saya suka mengikuti lomba mewarnai, dan juga di waktu kosong saya tuh senang untuk mewarnai, entah itu di rumah atau di sekolah, di TK. Kemudian untuk menari, saya juga senang untuk mengikuti lomba ataupun acara-acara di mana saya itu menari di acara tersebut. Dan terakhir mengikuti lomba gerak jalan. Ini juga berlangsung ketika saya TK, di mana saya aktif untuk mengikuti perlombaan dan kegiatan-kegiatan lomba gerak jalan anak, seperti itu. Kemudian makan sendiri, saya sudah bisa makan makanan ringan seperti kue itu di usia 2 tahun. Kemudian makan nasi sendiri itu di usia 4 tahun. Nah, sekarang kita masuk untuk menganalisis perkembangan kognitif melalui tahap praoperasional Piaget. Nah, yang pertama itu dalam tahap praoperasional Piaget itu terdapat beberapa ciri khas, yaitu egosentrisme, animisme, dan konservasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang egosentrisme, yaitu egosentrisme itu semacam anak yang tidak mampu untuk melihat perspektif yang lebih luas. Jadi mereka itu cenderung melihat dunia dan lingkungannya harus sama seperti perspektif yang dia miliki. Jadi anak itu cenderung memusatkan dirinya saja. Nah, dalam perkembangan saya itu sempat cemburu saat adik saya lahir di usia saya yang ke-5 tahun. Jadi saya dan adik saya itu selisih 5 tahun. Dan ketika dia lahir, saya itu sempat merasa perhatian dari orang tua dan keluarga saya itu teralihkan dari saya ke adik saya itu. Kemudian animisme. Animisme itu adalah kebiasaan atau perspektif anak yang melihat bahwa benda mati itu seakan-akan hidup dan bisa berperilaku seperti manusia. Contohnya, dalam perkembangan saya itu suka bermain dan berbicara dengan boneka. Seakan-akan boneka itu juga bisa berbicara dengan saya, dan seakan-akan saya itu berteman dengan boneka saya. Seperti itu. Itu contoh dari animisme. Kemudian yang ketiga, konservasi. Jadi konservasi itu adalah kemampuan memahami bahwa suatu benda itu tetap memiliki jumlah atau sifat yang sama meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Nah, di tahap ini saya belum mampu untuk memahami adanya konservasi. Jadi contohnya ketika saya main Play-Doh atau plastisin yang sebetulnya porsinya itu sama, ukurannya itu sama, tapi ketika itu berubah bentuk, maka saya bisa melihat bahwa yang satu itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya, padahal sebenarnya sama, karena pada awalnya memang ukuran atau porsinya memang sama. Kemudian rasa ingin tahu besar, saya tuh sering untuk bertanya, bahkan untuk hal-hal kecil seperti anak-anak pada umumnya. Contoh, saya pernah bertanya apa bedanya telur rebus dan telur ceplok. Hal-hal sesimpel itu yang menunjukkan bahwa pada saat itu saya mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Nah, dari poin-poin tersebut, mulai dari egosentrisme, animisme, dan konservasi, itu semua menunjukkan pola ataupun ciri khas dari anak yang berada dalam praoperasional menurut Piaget. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan bahasa, di mana kosakata atau vocabulary saya berkembang dengan pesat, dan di tahap ini saya sudah mulai mengenal beberapa kata dalam bahasa Inggris, seperti bahasa Inggris dari lampu, buku, dan mungkin objek-objek lain yang bisa saya lihat secara nyata di lingkungan sekitar saya. Kemudian, saya juga suka untuk membaca dan mendengarkan teka-teki humor dan dongeng bersama kakek saya. Jadi, saya juga punya hubungan yang cukup dekat dengan kakek dan nenek saya. Nah, di umur mungkin 5-6 tahun itu saya punya buku teka-teki humor itu yang biasa saya baca dengan kakek saya. Nah, dari sini itu bisa membantu saya untuk mengembangkan komunikasi dan pemahaman saya tentang bahasa. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya yaitu sosial emosional menurut teori Erikson. Ada inisiatif versus guilty. Ini berlangsung di usia 3-6 tahun, di mana anak usia prasekolah itu menghadapi tantangan sosial baru, di mana mereka membutuhkan perilaku aktif dan bertanggung jawab. Nah, jika mereka tidak diberikan ruang untuk mengeksplorasi, maka yang terjadi dalam dirinya adalah timbul rasa bersalah. Ini bisa terjadi kalau anak itu tidak diberikan ruang dengan bebas untuk mungkin bereksplorasi atau untuk bertanya. Kemudian mungkin dia terlalu sering disalahkan, maka akan muncul rasa bersalah. Ini menurut Sandrock di tahun 2012. Nah,
dalam sosial emosional perkembangan saya tuh senang untuk mencoba hal baru. Saya bisa bermain sendiri, tapi saya juga bisa bermain bersama teman. Jadi bisa lebih fleksibel dalam melakukan hal-hal yang saya senangi. Kemudian saya masuk TK di usia 5 tahun, dan pada saat saya di hari pertama masuk TK itu saya sempat menangis. Waktu itu saya ingat saya diantar dengan kakak saya, dan ketika saya sampai di dalam kelas itu saya sempat menangis, dan saya minta kakak saya untuk tidak pulang, untuk tunggu saya. Tapi kakak saya mungkin mau buat saya belajar mandiri juga, jadi kakak saya pulang duluan dan saya di situ sempat menangis. Tapi kemudian saya belajar untuk berteman, untuk kenalan sama teman-teman yang lain, jadi saya bisa lebih adaptif. Kemudian hubungan akrab dengan saudara masih kadang bertengkar. Jadi saya dan kedua kakak saya itu punya hubungan yang cukup akrab, walaupun kadang bertengkar dan konflik kecil seperti saudara pada umumnya. Kemudian saya juga tidak menunjukkan ketakutan yang berlebihan. Tadi yang sudah saya bahas sebelumnya tentang mungkin separation anxiety. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aspek yang kelima, yaitu moral, sesuai dengan perkembangan moral menurut Kohlberg yang sedang ada dalam tahap prekonvensional. Nah, yang pertama, saya mematuhi aturan itu karena takut dimarahi. Jadi di usia ini saya belum mengerti secara komprehensif tentang konsep benar dan salah. Jadi saya cenderung mengikuti aturan itu karena saya tahu orang tua saya atau keluarga saya itu melarang atau membolehkan. Jadi hanya mengikuti aturan yang ada, belum mengetahui apa makna dari hal atau aturan tertentu. Nah, kata ibu saya itu seringkali bersikap tenang dan jarang membuat masalah. Kemudian untuk poin ke-6, yaitu konteks. Orang tua saya menerapkan pola asuh demokratis, di mana saya diberikan ruang untuk bereksplorasi, tapi juga dengan pengawasan yang jelas untuk memastikan perkembangan saya itu tetap aman. Kemudian peristiwa penting yang terjadi itu adalah saya mulai tinggal bersama dengan kakek dan nenek saya di usia 6 tahun ke atas. Jadi untuk perkembangan selanjutnya itu saya akan lebih banyak membahas dan menerima informasi itu dari kakek dan nenek saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu masa anak-anak tengah dan akhir yang berlangsung pada usia 6-12 tahun. Untuk aspek yang pertama, kita masuk ke perkembangan fisik. Pada saat saya berusia 10 tahun, tinggi saya itu sudah mencapai 143 cm yang sesuai dengan kurva World Health Organization. Nah, di usia saya yang ke-7-11 tahun, itu saya jarang sakit, artinya kesehatan fisik saya termasuk yang normal. Kemudian saya tidak suka berolahraga kecuali bersepeda. Jadi saya cenderung tidak minat dalam mungkin mata pelajaran atau aktivitas olahraga kecuali bersepeda. Jadi saya itu senang bersepeda mungkin di kelas 2 sampai kelas 3 SD. Dan juga saya suka menari. Poin selanjutnya, saya mulai pubertas dan menstruasi pada usia 11 tahun. Kemudian aspek selanjutnya, perkembangan kognitif yang akan dianalisis melalui tahap operasional konkret biasa. Di tahap ini saya sudah mulai berpikir logis, jadi saya sudah bisa untuk berpikir bahwa kalau saya mau nilai yang tinggi, artinya saya harus belajar dengan lebih rajin. Nah, ini adalah ciri khas untuk tahap operasional konkret biasa, di mana anak sudah mulai berpikir logis. Kemudian saya sudah paham tentang konservasi yang mungkin di tahap sebelumnya ketika saya main Play-Doh atau main plastisin, saya masih menganggap bentuknya itu beda. Saya masih menganggap porsinya itu beda ketika bentuknya juga berbeda. Nah, di tahap ini saya sudah paham tentang konsep konservasi. Jadi kalau saya melihat mungkin cairan di wadah yang berbeda, saya sudah bisa paham kalau ukurannya itu tetap sama atau takarannya, jumlahnya itu tetap sama. Nah, kemudian untuk mata pelajaran favorit saya itu ada matematika, IPA, dan IPS. Hobi saya di usia ini ada membaca, menggambar, mewarnai, dan mendengarkan musik. Jadi saya masih tetap dengan hobi saya di usia-usia sebelumnya, yaitu menggambar dan mewarnai, tapi di tahap ini saya juga sudah mulai senang untuk mendengarkan musik. Kemudian cara belajar saya senang untuk mencatat materi. Bahkan ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi ketika saya belajar, saya merasa bisa lebih efektif ketika saya menulis apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa yang saya pahami.
Nah, di sini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa. Di usia 6-12 tahun, komunikasi saya itu sudah seperti orang dewasa, di mana saya sudah bisa untuk percaya diri untuk tampil di depan kelas, seperti membaca hasil tugas atau hasil pekerjaan saya sudah bisa lebih percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Kemudian saya juga lancar untuk membaca dan menulis sejak kelas 1 SD. Jadi mungkin yang tadi belum saya jelaskan, saya itu ada les membaca ketika saya TK. Jadi setelah selesai sekolah TK, saya itu lanjut ada les membaca yang ini kemudian bisa memperlancar saya untuk membaca dan menulis, utamanya di kelas 1 SD. Kemudian saya pernah juara 1 lomba tulisan indah di kelas 1 SD. Ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa dan juga motorik saya juga sudah berkembang dengan pesat. Kemudian buku favorit saya itu ada cerita rakyat dan dongeng. Untuk perkembangan selanjutnya yaitu sosial emosional. Ini kita akan mengutip teori Erikson, yaitu industry versus inferiority. Ini berlangsung di usia 6-12 tahun, di mana anak usia SD atau sekolah dasar itu akan cenderung mengerahkan energinya untuk aktif atau terlibat di dalam lingkungan sosial dan akademiknya. Dan jika dia gagal, itu biasanya mereka akan cenderung untuk merasa rendah diri dan tidak produktif. Ini menurut Sandrock tahun 2012. Nah, untuk tahap sosial emosional ini, saya merasa percaya diri dan merasa kompeten di sekolah. Jadi, di kebanyakan momen, saya bisa merasa bahwa diri saya itu mampu. Saya mampu untuk menyelesaikan tugas dan mampu untuk menyesuaikan diri di lingkungan sosial dan akademik saya di sekolah. Kemudian, saya punya geng sahabat yang beranggotakan 4 orang. Di dalam pertemanan saya tersebut, saya sering untuk berbagi cerita dan kompak dengan teman-teman saya. Misalnya, biasanya kami itu bisa menentukan warna baju yang sama di hari-hari tertentu. Kemudian ada relasi hangat dengan guru. Nah, ini salah satu yang menarik, di mana saya itu pernah ulang tahun di sekolah. Ini tepatnya di kelas 3 SD. Pada saat saya ulang tahun ke-9, saya pernah dirayakan di sekolah, di dalam kelas bersama dengan guru-guru saya. Ini bisa dilihat ada dokumentasi yang tertera di samping kanan saya. Kemudian saya tinggal dengan kakek dan nenek saya. Ini menggambarkan bahwa hubungan keluarga saya itu termasuk dekat. Kemudian tantangan itu biasanya ada konflik kecil antar teman. Konflik kecil antar teman kelas atau teman pertemanan saya tadi, tapi masih terbilang wajar karena masa ini adalah mendekati masa transisi atau peralihan menuju remaja, di mana masing-masing dari kita juga sama-sama dalam masa menuju pubertas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan moral menurut Kohlberg pada tahap conventional level. Nah, di sini saya sudah mulai menunjukkan sense of fairness, atau saya sudah mulai peduli dengan keadilan. Jadi saya bisa membela teman-teman saya yang mungkin di situasi tertentu itu membutuhkan bantuan, dan di momen yang menurut saya teman-teman saya itu harus memperoleh keadilan. Kemudian saya berani untuk protes jika ada penilaian yang salah. Misalnya kalau ada tugas dari saya yang harusnya itu benar, tapi mungkin ada yang keliru dari guru saya, maka saya berani untuk maju dan menanyakan tentang koreksi atas tugas tersebut. Kemudian empati berkembang, sering membantu teman. Jadi beberapa kali di usia ini, beberapa kali ketika mungkin teman saya ada yang lupa membawa uang jajan, saya bisa untuk membantu mereka untuk mungkin membelikan makanan menggunakan uang jajan pribadi saya. Kemudian selanjutnya ada konteks. Saya bersekolah di sekolah negeri dan itu terbilang nyaman secara akademik dan pertemanan. Saya bisa menikmati 6 tahun saya sekolah di sekolah negeri tersebut. Kemudian prestasi stabil, saya pernah meraih peringkat 1 dari kelas 1 SD dan bisa mempertahankan itu. Kemudian juga di saat menjelang kelulusan, tepatnya di kelas 6 SD, saya bisa memperoleh juara 1 siswa berprestasi. Kemudian untuk ekstrakurikuler, saya mengikuti pramuka wajib namun tidak begitu aktif. Waktu itu saya sempat mengikuti perkemahan mungkin 1 atau 2 kali di sekolah. Kemudian rutinitas saya di usia ini
sekolah, kemudian main bersama teman, setelah itu pulang. Mungkin sekian untuk perkembangan di masa kanak-kanak atau masa kanak-kanak tengah dan akhir yang berlangsung pada usia 6-12 tahun. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting itu adalah tentang refleksi personal dan pembelajaran. Jadi, seperti apa sih mungkin pembelajaran dan manfaat yang bisa kita terima setelah mendapatkan tugas psikologi perkembangan anak ini. Nah, jadi, untuk saya pribadi, melalui proses ini saya bisa mendapatkan banyak insight atau pandangan baru tentang bagaimana diri saya terbentuk. Jadi, mungkin yang dulunya sebelum ini saya itu hanya menjalani hidup saya seputar dengan apa yang ada sekarang. Tapi setelah melihat kembali, setelah melihat ke belakang, ternyata banyak momen-momen penting yang juga membentuk karakter dan diri saya yang sekarang. Jadi ternyata saya tidak hanya berdiri sebagai saya hari ini, tapi justru saya hari ini itu disebabkan karena saya yang ada di masa lalu, saya yang ada di tahun-tahun sebelumnya, yang bahkan mungkin saya sudah lupa atau saya sudah tidak ingat lagi kalau seandainya tidak ada tugas seperti ini. Jadi saya ingin berterima kasih kepada yang pertama diri saya sendiri karena sudah bertahan dan sudah melewati banyak hal, banyak proses sampai hari ini, sampai di titik ini. Kemudian terima kasih juga untuk ibu, ayah, nenek, dan kakek saya serta mungkin anggota keluarga lain yang belum sempat saya sebutkan. Kemudian juga saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan anak yang sudah membantu kami untuk memahami seperti apa tahapan perkembangan yang kemudian membentuk kita untuk menjadi pribadi yang sekarang. Nah, melalui teori yang dipaparkan oleh Yase, Erikson, dan Kohlberg pada pengalaman saya pribadi, ini membuat saya menyadari bahwa konsep-konsep yang sekarang kita pelajari itu ternyata sangat dekat dan sangat relate, sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam menyelesaikan tugas ini sangat meaningful atau sangat bermakna karena membantu kita untuk semakin mengenali dan menyadari bahwa perkembangan kita itu sudah sampai sejauh ini.